Saudara, kami lanjutkan bahwa Presiden mengakui cawe-cawe untuk kepentingan negara. Masih ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, analis politik. Mas Burhan, sambil menunggu mungkin nanti ada pihak dari PKS yang juga akan hadir. Hari ini Harian Kompas juga menurunkan di halaman utama berkaitan dengan pernyataan Presiden tersebut. Seperti dugaan dan analisa Mas Burhan, banyak partai politik mengkhawatirkan pernyataan ini kemudian menghubungkannya dengan abuse of power yang memang dimiliki seorang presiden, saat ini Pak Jokowi masih presiden, berkaitan dengan Pilpres nanti. Bagaimana kemudian kita bisa merasa aman melihat Pak Jokowi punya konteks sebetulnya sebagai pemimpin mencari penggantinya untuk memanfaatkan 13 tahun ke depan masa keemasan Indonesia untuk meloncat menjadi negara maju ini bukan tidak penting. Saya juga meyakini nggak boleh lagi kita punya pemimpin seperti mulai dari nol segala kebijakan dan lain-lain kan, Mas Burhan. Tapi bagaimana kemudian ini kita yakini bahwa Presiden Joko Widodo nggak sampai kelewatan nih gitu, nggak kelewat batas, Mas Burhan, ya, menurut Anda? Makanya tadi saya menilai pernyataan Presiden Jokowi tadi politically incorrect, selain tidak clear ya definisi atau maksud yang disampaikan beliau terkait dengan demi bangsa, demi kebenaran. Itu definisinya harus jelas, jangan sampai dibiarkan kembali kepada makna subjektif menurut Presiden Jokowi saja. Karena bagaimanapun harus clear, harus objektif. Karena beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga ketika memberikan pernyataan tersebut, kalau tidak clear maknanya, itu bisa ditangkap oleh anak buahnya. Presiden Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintah sekaligus panglima tertinggi, yang punya semua instrumen kekuasaan, itu bisa dimaknai berbeda dengan apa yang mungkin dimaksud oleh Presiden Jokowi sendiri. Mas Burhan, saya khawatirnya di situ. Jadi, Mas Burhan, saya selah sebentar untuk menyapa Kang Pipin Sopyan, Jubir PKS bidang politik. Kang Pipin, selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum Mas Bayu, Mas Burhan. Selamat pagi. Saya lanjutkan ke Mas Burhan. Silakan Mas Burhan, nanti ditanggapi oleh Kang Pipin. Jadi begitu. Jadi saya khawatir ada banyak instrumen kekuasaan di bawah presiden yang salah tangkap karena pernyataan presiden tersebut dianggap memberi semacam KTBLC itu ya, untuk melakukan intervensi lebih jauh yang bertentangan dengan undang-undang. Makanya saya sebenarnya berharap kalau boleh di rewind itu pernyataan tersebut jangan dikeluarkan, apalagi depan Pemret. Mungkin Presiden Jokowi punya maksud baik ya, dalam pengertian cawe-cawe yang dimaksud adalah memastikan pemilu fair, pemilu berlangsung secara aman, mungkin. Tapi kata-kata yang atau redaksi atau kosakata yang dipakai itu bisa memunculkan salah tafsir jauh. Makanya lebih baik jangan memakai pernyataan tersebut. Tetapi ini kan sudah terulang. Dan kemudian ada Mas Pramono Anung, ada Kepala Pers Istana yang melakukan klarifikasi. Yang menurut saya ya mungkin membantu menurunkan tensi, tetapi sudah terlanjur muncul statement tadi yang mungkin ada kata-kata demi 2000 demi negara, demi bangsa dan seterusnya, tetap publik belum lengkap sepenuhnya apa yang dengan cawe-cawe dan demi bangsa dan negara itu. Analisa Mas Burhan tadi juga banyak dilihat dan dirasakan oleh publik. Saya harus mengakui itu karena juga banyak diperbincangkan begitu berkaitan dengan pernyataan Presiden. Kang Pipin, kalau Anda melihatnya, Bang Mardhani Alisera juga sempat menyatakan kekhawatirannya begitu. Tapi Anda sendiri melihat, sampai nggak sih Anda melihat ke alasan Presiden Jokowi menyatakan bahwa cawe-cawe ini sebetulnya untuk kebangsaan? Kang Pipin? Ya tentu kita berharap demikian ya, apa yang disampaikan oleh beliau memang tulus dan benar bahwa ini memang untuk supaya
pemilu pilpres ke depan berjalan dengan adil, fair gitu ya. Ya. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi bahwa ini nanti tidak netral, kemudian ada pemobilisasian fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Burhan itu sudah mewakili kami lah dari pihak oposisi ya. Dan kemarin Mas Anies ya menyampaikan sikapnya juga saya kira luar biasa. Beliau sangat negarawan ya, bahwa kekhawatiran itu ada, tetapi beliau yakin bahwa akan terjadi fairness ke depan. Sekali lagi, kami tentu sangat berharap bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan ya. Ketika sudah mendekati fase selesainya kepemimpinan beliau betul-betul menjadikan semua instrumen itu sebagai penjaga demokrasi, sebagai alat untuk memastikan proses transisi demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan fair ya, dan proporsional. Jadi kami tadi Mas Bayu yang menyampaikan ada kekhawatiran ini misalnya akan ada keberlanjutan atau perubahan dari nol. Saya harus pastikan, tekankan pada kesempatan ini kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa Pak Anies Baswedan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ada PKS, Nasdem, Demokrat, gitu, memastikan bahwa rel pembangunan yang saat ini dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya ya, sampai kepada Pak Jokowi terakhir hari ini, itu kita pastikan keberlanjutannya, bahwa program itu harus berlanjut, yang baik, yang pro rakyat, sesuai dengan konstitusi, aspirasi rakyat kita akan lanjutkan. Tapi kemudian ada kekurangan-kekurangan, ada yang misalnya terkait dengan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan rakyat, atau tidak sesuai dengan semangat reformasi, tentu kita akan perubahan. Jadi makna perubahan untuk persatuan di situ bukan semuanya berubah. Seakan-akan logika opini yang dibangun kalau misalnya Pak Anies yang menjadi presiden, maka akan semuanya berubah. Seakan-akan tiba-tiba bim salah bim IKN tidak terjadi misalnya. Kita tentu melihat bahwa ke depan ya nanti ada evaluasi, ada perbaikan, ada masa 5 tahun sekali. Nah, saya kira wacana-wacana bahwa seakan-akan tidak berlanjut, misalnya ada saat ini banyak yang senang dengan BLT misalnya. Apakah ada senang juga tentang kenaikan harga BBM misalnya? Apakah ada yang senang tentang utang kita besar misalnya? Nah, itu yang akan terus kami evaluasi. Jadi bagi kami ya, opini seperti itu saya kira tidak fair ya. Jadi bahwa ke depan misalnya semuanya akan berubah, apalagi berubah menjadi lebih jelek. Tentu kita ingin menjadi lebih baik ke depan. Nama bahan untuk persatuan memastikan bahwa kita ingin negara ini. Halo, Kang Pipin. Halo, Kang Pipin Sofyan. Nah, tampaknya terjadi. Halo. Ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa tidak ada wacana. Jadi bahwa tadi bagi kami, tentu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, beliau selesai. Kemudian menjadi negarawan, menjadi payung bagi semuanya. Nah, bahasa cawe-cawe di sini sebetulnya kalau dilihat dari teks misalnya bahasa Indonesia, memang cawe-cawe yang bukan menjadi tanggung jawabnya, bukan menjadi tanggung jawab tugasnya beliau begitu. Jadi memang tugasnya untuk memilih capres, menentukan siapa capres cawapres memang adalah partai politik. Di situ pimpinan-pimpinan partai politik terlibat di situ. Tetapi ketika misalnya saat ini ya, harapan tentu ya, harapan rakyat Indonesia, harapan Mas Burhan, harapan kita semua, tentu menginginkan bahwa sudahlah Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia berada di tengah, menjadi memastikan penyelenggara pemilu ini berjalan baik, memastikan anggaran untuk pemilu ini baik, memastikan tidak ada mobilisasi kekuatan atau misalnya sumber daya negara untuk kepentingan pihak tertentu sehingga menjadi fair, sehingga netral ya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Ya, saya menangkap positif juga Kang Pipin dari PKS mengatakan kalaupun cawe-cawenya konotasinya dari bahasa Jawa ini negatif begitu, tetap ada optimis bahwa Presiden Jokowi nggak bermaksud cawe-cawe yang negatif itu.
Tetapi sebagai presiden tentu harus melihat segala sesuatunya dalam koridor yang baik, termasuk Pilpres 2024. Mumpung Kang Pipin juga masih ada nih. Kang Pipin, dari tadi kita ngobrol juga sama Mas Burhan, kalau diakui bahwa Pak Jokowi memang ada terlibat untuk menentukan kepemimpinan ke depan, dan menurut Mas Burhan agak sulit kita tidak melihat bahwa ada dua nama yang selalu diajak selalu tampil bersama dengan Presiden Jokowi. Sehingga ini publik melihat kasat mata, oh tampaknya ini yang didukung atau di-endorse, apalah namanya. Menurut Anda ini juga terlihat atau karena Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden juga tidak ada maksud cawe-cawe dalam hal kepemimpinan ini sampai menentukan siapa yang harus dipilih oleh publik. Bagaimana pendapat Anda, PKS, mengenai ini? Kang Pipin? Ya, sebetulnya bagi kami ya, yang paling penting itu kan endorsement rakyat ya ke depan itu. Jadi memastikan bahwa rakyat yang memilih, bukan elit yang memilih ke depan itu. Tetapi ketika dicalonkan oleh partai politik, memang elit yang menentukan. Tetapi ketika nanti masuk ke gelanggang kompetisi, ya rakyat yang menentukan. Jadi bagi kami adalah saat ini ketika misalnya siapapun yang menjadi calon presiden ke depan, kita sangat berharap bahwa tidak ada satu pihak pun, tidak ada satu kekuatan pun yang melakukan pengganjalan terhadap calon presiden atau calon wakil presiden tertentu. Yang selama ini kita selalu mendengar gitu, setiap hari ini si ini jadi, si ini enggak, si ini dapat endorse, si ini enggak gitu. Jadi saya kira kita sih berharap itu selesai setelah ya koalisi terjadi, capres-cawapres ada, tinggal ya udah memastikan bahwa semuanya bisa berkompetisi secara sehat. Jadi bagi kami, Mas Bayu ya, jadi saya kira silakan Pak Jokowi memang lebih fair kalau misalnya dulu juga presiden yang dulu misalnya mendukung capres-cawapres yang didukung oleh partainya. Ya Pak Presiden partainya PDIP ya monggo begitu mendukung capres-cawapres yang didukungnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah koridor, memastikan berjalan dengan netral, fairness, ya itu yang kita harapkan. Jadi saya kira setelah selesai menjadi presiden, tentu kan beliau juga harus berinteraksi dengan semuanya. Jadi kita ingin semua ini terjaga dan insya Allah aman. Jadi apa komitmen Pak Anies, PKS, Nasdem dan Demokrat menjaga marwah kelembagaan presiden ke depan, ya memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik, itu yang kita harapkan. Jadi saya kira insya Allah yang kita harapkan ya bagi rakyat Indonesia ya, mari kita pilih calon presiden terbaik. Nanti lihat bagaimana calon presiden ini berdebat ya, bagaimana melihat track record-nya, kampanye gagasannya seperti apa. Saya kira itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan konstelasi di kalangan elit ini sudah selesai. Siapa nanti capres-cawapresnya sudah selesai, tanda tangan masuk ke KPU, maka mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Siapapun kandidatnya, kita meyakini itu adalah yang terbaik menjadi pilihan kita nanti di Pilpres 2024. Bergabung lagi melalui sambungan telepon Bang Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan. Bang Arsul, selamat pagi. Terima kasih waktunya hadir di Sapa Indonesia Pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Burhanuddin, Mas Pipin. Ya, terima kasih. Ya, Arsul. P3 kan sudah mendukung salah satu calon, Pak Ganjar bersama PD Perjuangan. Kalau berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi kemarin bahwa iya benar saya memang cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Bang Arsul melihatnya ini seperti apa? Tapi saya langsung ingin tanya, walaupun sudah bergabung dengan PD Perjuangan, ada kekhawatiran juga nggak seperti analisa Mas Burhan, Kang Pipin, jangan sampai kelebihan nih cawe-cawenya dan malah kemudian negatif nanti, terutama untuk Pilpres 2024. Bang Arsul. Ya, Mas Bayu, kalau Presiden itu menyampaikan akan cawe-cawe, ya, saya kira pertama kita tidak usah kemudian menanggapinya itu dengan penuh suudon, kecurigaan, prasangka buruk, ya. Ya,
tentu dicurigai bolehlah, dalam politik itu mencurigai juga hal yang biasa saja, begitu ya. Tapi kalau bagi kami ya, kan juga kalaupun cawe-cawe itu tidak berarti kemudian cawe-cawenya untuk Pak Ganjar ya. Bisa juga untuk capres yang lain juga kan, begitu. Nah, maka buat kami saya kira ya, buat saya juga itu yang paling penting adalah bahwa karena kita ini ada dalam negara hukum, semua ada aturannya, ada pakar-pakarnya, ya ini kita lihat saja dalam koridor hukum. Artinya sepanjang itu tidak menabrak ya konstitusi kita, hukum kita, yang nggak usah dipersoalkan. Apalagi saya kira Istana juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe itu. Ya. Nah, yang sering kali terjadi ya, ada statement yang dalam tanda kutip dipersepsikan ganjil, aneh begitu ya, kemudian diperingkan ya dengan katakanlah rumor dan lain sebagainya. Ini kan yang sering terjadi. Begitu ngomong cawe-cawe dikaitkan dengan misalnya ya isu PK-nya Pak Muldoko ya itu akan dikabulkan. Dikaitkan juga dengan misalnya proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap dalam kasus Formula E ya dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita itu ya membentuk persepsi dalam alam pikiran kita tidak berbasis fakta tapi berbasis kekhawatiran. Nah, ini yang saya berharap bahwa kita semua ya itu ya secukupnya saja lah. Jangan terlalu lebay lah. Tentu waspada memang wajar saja dalam dunia politik. Tetapi kita ini punya aturan main ya, negara hukum. Jadi apapun yang dilakukan dengan menabrak hukum itu pasti akan dengan mudah diketahui dan dibaca itu. Oke. Kang Pipin, setuju dengan pendapat dari Bang Arsul? Ya, kita berharap lah, semoga memang apa yang disampaikan oleh Bang Arsul benar ya, bahwa itu tidak dilakukan ya. Tetapi ya tentu kita itu doa bersama ya, dan kekhawatiran itu memang tidak terjadi. Dan saya kira kita memberikan optimisme ya bagi kita semua ya, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kami nggak tahu apakah itu slip of tongue, memang itu sengaja gitu ya, atau memang ya secara sadar memang ingin disampaikan itu. Memang secara makna memang agak beda ya. Memang multi tafsir ya terhadap kata cawe-cawe itu. Ya, terlepas dari itu saya kira ya semoga itu yang disampaikan oleh Bang Arsul kemudian pihak istana yang mengklarifikasi itu memang benar adanya gitu ya. Bahwa itu bukan membuat tidak netral, itu misalnya tidak akan memobilisasi kekuatan negara untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Saya kira itu yang diharapkan. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa kalau ada sampai kekhawatiran bahwa ini tidak berlanjut, tidak ada keberlanjutan program ini, saya kira tidak benar. Change and continuity itu yang ditekankan dalam piagam koalisi kami, jelaskan itu. Change continuity, ada yang berubah dan ada yang berlanjut. Jadi tidak semuanya. Saya kira semua pemerintahan juga begitu. Coba kita ingat gimana dulu 2024 ya. Sebetulnya yang dibangun juga logika perubahan kok waktu dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Saya baca semua naskah visi misinya Pak Jokowi dan Pak JK, di situ langkah menuju perubahan gitu. Dan saya kira bisa diterima oleh publik ya. Kami juga melakukan survei, kurang lebih 63% yang pro perubahan, yang ingin ada perubahan ke depan yang lebih baik setiap 10 tahun sebagai evaluasi. Dan itu fair saya kira ke depan. Dan saya sih berharap tadi juga, ya mohon maaf pihak juga Mas Arsul juga nggak usah lebay gitu ketika melihat, kalau misalnya melihat, oh ini cawe-cawenya khawatir misalnya malah menjadi tidak fair misalnya, kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Saya kira
hal-hal yang seperti itu memang kalau kita tidak ada komitmen untuk menjaga demokrasi ini menjadi baik, maka ya itu bisa dilanggar oleh siapapun. Ya. Ya kita sangat berharap penegak hukum, ya KPU, penyelenggara, Bawaslu ke depan bisa berjalan dengan baik, dan partai politik diberikan kedaulatan yang full untuk menentukan siapa capres cawapresnya. Tidak ada interlocking politik dalam penentuan siapa capres cawapres ke depan. Itu saya kira yang kita harapkan. Jadi terkadang kan kita dramaturgi gitu, di depan bilang A, padahal di belakang kemudian membangun konspirasi misalnya. Jadi saya kira narasi ini yang kita harapkan, bahwa memang fair, di depan memang A, di belakang juga A gitu. Saya kira itu. Dan kami tekankan kembali bahwa PKS, partai oposisi, menghendaki Pak Jokowi husnul khotimah, akhir yang baik di kepengurusan kepemimpinan beliau, sehingga nanti kepengurusan sebelumnya, kepemimpinan nasional sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Kita tidak mulai lagi dengan nol. Jadi kami pastikan itu. Ya, baik Kang Pipin. Nah, Mas Burhan, saya sih tetap menangkap bahwa ini akan ada pengawalan yang sedemikian rupa baik sebetulnya. Dan saya juga meyakini Presiden Jokowi punya intens atau niat yang juga baik berkaitan dengan Pilpres dan pergantian kepemimpinan nanti. Bagaimana kita publik bisa meyakini bahwa ini semua akan dalam koridor demokrasi. Sementara kalau melihat P3 dan PKS pagi ini lewat Bang Arsul sama Kang Pipin, saya sih tetap optimis saja bahwa ini akan semua seru, tetapi akan tetap dalam koridor demokrasi yang baik juga. Mas Burhan, bagaimana kita melihat ini semua? Iya, jadi begini, pertama soal kita harus husnuzon ya, tentu saja, tetapi ada kalimat menarik ya dari para pemikir politik. Kalau terhadap kekuasaan justru kita harus suuzon, karena kekuasaan itu punya instrumen yang dimiliki untuk melakukan segala cara, dan karenanya kita perlu untuk mengingatkan kepada kekuasaan supaya jangan crossing the limit. Nah, pada titik ini saya mengingatkan ya, karena penggunaan istilah cawe-cawe demi kepentingan bangsa tadi, pertama istilah cawe-cawe itu sendiri dalam bahasa Jawa itu punya konotasi negatif karena dia masuk pada urusan yang tidak diinginkan untuk terlibat gitu ya. Itu mana dasarnya ya. Kedua adalah demi kepentingan bangsa itu terlalu abstrak. Jadi tidak konkret. Harus clear apa definisi, apa operasionalisasi dari demi kepentingan bangsa. Nah, Pak B. Mahmudin maupun Mas Pramono Anung mencoba mengoperasionalkan apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa, dan cawe-cawe dalam pengertian yang dimaksud oleh Presiden adalah Presiden dan negara netral dengan tidak memobilisasi TNI, Polri, dan seluruh aparatus untuk kepentingan satu calon. It's really good. Cuma karena ini yang menyampaikan adalah bawahan beliau, saya khawatir gitu ya. Itu pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya disalahartikan oleh bawahannya. Makanya menurut saya Presiden Jokowi perlu menegaskan di beberapa waktu kemudian ya, dalam waktu kesempatan yang mungkin jangan terlalu jauh, bahwa yang dimaksud cawe-cawe demi kepentingan bangsa adalah 1, 2, 3. Jadi lebih konkret. Lebih langsung Presiden, tidak cukup oleh Mas Pramono Anung. Yang kedua, juga harus memberikan gesture netral. Misalnya dengan mengundang para capres, bukan hanya Pak Prabowo atau Mas Ganjar, termasuk Mas Anies, atau nama-nama capres yang muncul, Pak Erlangga Hartarto, siapapun. Kemudian mengundang semua partai. Jadi halal ini kan mumpung masih bulan Syawal ya. Atau udah keluar dari Syawal ya. Tapi udah keluar kayaknya, tapi ya menarik. Intinya ada halal bihalal lah. Karena kan baru Lebaran, undang semua komponen bangsa, tunjukkan gesture netral. Mungkin itu hanya dianggap sebagai acara simbolik, tapi simbolik juga penting. Menurut saya begini ya, tanpa harus disampaikan bahwa Presiden tanda kutip punya kode atau sinyal kepada capres tertentu. Kalau ditanya kepada publik, Mas Bayu, publik juga tahu tuh siapa yang dipilih atau siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kebetulan saya punya surveinya. Jadi kalau ditanya
siapa capres yang menurut ibu bapak paling didukung oleh Presiden Jokowi, mereka tahu jawabannya. Paling sedikit menurut responden kami yang paling didukung oleh Presiden Jokowi, ya Mas Anies gitu. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat juga tahu tanpa harus Presiden Jokowi menyampaikan secara eksplisit. Baik. Masyarakat tahu gesture yang selama ini diungkap atau disinyalkan oleh Presiden Jokowi. Baik, oke. Terima kasih untuk wawasannya dan pesan-pesannya. Mudah-mudahan Istana mendengarkan juga. Mas Burhan, Kang Pipin, dan juga Bang Arsul Halal-bihalalnya udah bukan syawal, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Halal bihalal silaturahmi kan sepanjang tahun. Nggak usah nunggu bulan Syawal. Kira-kira begitu. Kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Mungkin dengan topik atau tema yang berbeda. Selamat pagi. Ya, itu tadi perbincangan kami, saudara, mengenai presiden yang mengakui cawe-cawe untuk kepentingan negara dari berbagai perspektif. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya setelah jeda. Kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi